Bab 454. Tidak peduli kalian setuju tidak. Warrior yang kaget dan tak percaya, lalu waspada, lalu panik, dan akhirnya menggelengkan kepala dan tersenyum sambil berkata, "Senior, aku hanya punya rahasia ini." Dia tidak tahu kenapa Pak Tuamu tahu dia pemilik pusaran pusat energi kecil itu, tapi yang pasti Pak Tuamu ini seharusnya tidak jahat padanya, setidaknya tidak untuk saat ini, kalau tidak 10 nyawanya tidak cukup untuk mati. Pak Tuamu tersenyum dan berkata, "Kamu adalah orang yang cerdas, dan kamu tidak melakukan hal bodoh. Kalau tidak, aku akan kecewa." Warrior yang terdiam sesaat, dan kemudian bertanya, "Kapan senior mengetahuinya?" "Tidak penting." Pak Tuamu berkata, "Yang penting itu benar-benar pada kamu, tahukah kamu? Ketika aku menemukannya pada kamu, aku memiliki ide untuk merampoknya, tetapi pada akhirnya aku menyerah. Karena itu telah memilihmu, dan bahkan jika aku membunuhmu, aku tidak akan mendapatkannya. Dengan kata lain, bahkan jika mendapatkannya, juga tidak berguna." Mendengar perkataan Pak Tuamu, peluh dingin warrior yang tiba-tiba bercucuran. Ternyata Pak Tuamu di depannya ini pada awalnya berniat ingin membunuh orang untuk merampas harta. "Kamu adalah satu-satunya variabel di dunia ini," Pak Tuamu berkata, "juga satu-satunya pendekar hitam benua dengan masa depan yang tak terbatas. Jika ada orang di dunia ini yang bisa membuka rahasia jalan langit, maka orang ini pasti kamu. Tidak ada pilihan lain, karena jika kamu tidak membuka rahasia jalan langit, kamu, termasuk orang-orang yang kamu sayangi, akan mati di masa depan. Harus dikatakan bahwa semua makhluk di benua ini akan mati perlahan." Warrior yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, "Pak Tuamu, kamu bilang aku satu-satunya orang di dunia ini yang bisa membuka rahasia jalan langit, dan satu-satunya orang yang bisa disebut penyelamat dunia. Tapi Pak Tuamu seharusnya tahu, di dunia ini, ada banyak orang yang ingin aku mati, lalu penyelamat seperti apa yang harus aku lakukan untuk mereka? Maaf, aku benar-benar tidak begitu mulia. Mungkin suatu hari aku akan menjelajah jalan langit ini untuk diriku sendiri dan orang-orang yang aku sayangi, tapi aku tidak akan pernah melakukannya untuk orang dunia. Orang dunia ini mati atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku, karena aku hidup atau mati juga tidak ada hubungannya dengan mereka. Menjadi penyelamat. Jangan bercanda. Orang-orang di dunia ini tidak membutuhkan dia untuk menjadi penyelamat, dan dia sendiri tidak ingin menjadi penyelamat. Dia benar-benar tidak begitu hebat, dan dia tidak punya waktu luang, karena dia masih harus membalaskan dendam ibunya." Pak Tuamu menghela nafas pelan dan berkata, "Baiklah, masalah ini tidak bisa dipaksakan. Aku membawamu ke sini hari ini untuk melihat mayat para master ini. Selain memberitahumu beberapa rahasia tentang jalan langit, aku juga ingin katakan bahwa kamu harus bekerja keras untuk berkultivasi, bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Karena jika kekuatan tidak cukup, kamu mungkin akan menjadi salah satu dari mereka di masa depan. Tahukah kamu, di sini, banyak kaisar pedang dan dewa pendekar telah mati." Junior mengerti. Warrior yang mengangguk dan berkata. Pak Tuamu mengangguk, dan kemudian dengan gerakan tangan kanannya, tutup peti mati yang berjarak 100 meter itu ditembakkan. Kemudian, sebuah cahaya menyala, dan Pak Tuamu memiliki satu set ekstra kotak pedang biru tua di tangannya. Kotak pedang ini adalah peninggalan dari almarhum Kaisar Pedang. Hanya ada 4 pedang di dalamnya, dan keempat pedang itu adalah senjata Dao. Nama-namanya adalah pedang perusak langit, pedang perusak bumi, pedang penghancur roh, dan pedang pembunuh jiwa.
4 pedang ditempa oleh Kaisar Pedang untuk membalas dendam, dan mengandung niat membunuh dan kebencian keji. Aku tidak memberikannya kepada kamu sebelumnya karena kamu tidak bisa menahan niat membunuh dan kebencian di dalamnya, tapi sekarang, hehe, jiwa pedang pembunuh kamu sudah bisa menguasai mereka. Pak tuamu tertawa. Keempat pedang itu adalah senjata Dao. Tenggorokan warrior yang bergulir dan bertanya dengan kaget. Pak tuamu mengangguk dan berkata, ada formasi pedang dalam kotak pedang ini, namanya formasi pedang penghancur. 4 pedang keluar bisa menghancurkan langit dan bumi, hehe, meskipun agak berlebihan, kekuatannya sangat bagus. Yang terpenting adalah, jika kamu menambahkan ilmu pedang dan jiwa pedang pembunuh pada 4 pedang ini, kekuatannya akan lebih dahsyat lagi. Warrior yang mengambil kotak pedang, bersemangat untuk sementara waktu, dan kemudian menggunakan pikirannya, 4 pedang panjang yang diukir dengan rune misterius yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari kotak pedang, dan kemudian melayang di depannya. Segera setelah keempat pedang muncul, niat membunuh yang mengerikan dan kebencian tirani tiba-tiba menghantam wajahnya, menyebabkan warrior yang sedikit mengernyit. Pak tuamu benar, jika dia tidak memahami jiwa pedang pembunuh dan mencapai tingkat ke-8, niat membunuh dan kebencian yang terkandung dalam pedang ini akan cukup untuk menghancurkan pikirannya. Sekarang, meskipun niat membunuh dan kebencian ini berpengaruh baginya, namun itu bisa diabaikan. Dengan gerakan pikiran, salah satu pedang telah muncul 200 meter jauhnya dengan desiran. Melihat adegan ini, hati warrior yang terkejut begitu cepat. Sudah bergerak kurang dari 200 kaki dalam waktu kurang dari 1 detik, sedikit lebih cepat dari sayap pedang Zhou dan aura ribuan mil miliknya. Dengan kecepatan pedang yang begitu cepat, khawatirnya bahkan master alam bangsawan tidak dapat menghindarinya, bukan? Warrior yang menyimpan keempat pedang itu kembali ke dalam kotak pedang, dan terdiam cukup lama. Energi hitam di tubuhnya mengalir deras ke dalam kotak pedang. Tiba-tiba, embusan angin muncul di sekitar warrior yang, keempat cahaya pedang datang dari kotak pedang seperti bintang jatuh. Di udara, keempat pedang melintas ke atas dan ke bawah, dan dengan kilatan 4 pedang, serangkaian retakan hitam pekat terus muncul, seolah-olah benar-benar akan menghancurkan dunia. Pada saat tertentu, dalam tatapan terkejut warrior yang, ruang di sekitar 4 pedang meledak dengan ledakan cahaya, memperlihatkan lubang hitam spasial yang gelap gulita. Warrior yang terkejut, dia tidak menyangka kekuatan formasi pedang begitu menakutkan. Meskipun formasi pedang ini tidak sekuat pedang langit dan bumi, namun kekuatan pedang ini seperti pedang benang. Formasi pedang ini jauh lebih baik daripada pedang langit dan bumi dalam hal fleksibilitas. Dengan satu pikiran, dia dapat memenggal kepala orang dalam jarak 100 kaki. Namun formasi pedang ini masih memiliki kekurangan, yaitu energi hitam yang dikonsumsi terlalu mengerikan. Dengan penyimpanan energi hitamnya saat ini hanya dapat diaktifkan paling banyak 1 kali. Tapi warrior yang sudah sangat puas. Lagi pula, ini adalah formasi pedang senjata Dao. Jika dalam dikendalikan tanpa perlu pertimbangan seperti formasi pedang yang Bona berikan padanya, maka itu terlalu abnormal. Dengan kekuatanmu saat ini, kekuatan senjata Dao tidak dapat sepenuhnya kamu manfaatkan. Bukan hanya jiwa pedangmu yang perlu ditingkatkan, tetapi alam juga perlu bekerja keras untuk ditingkatkan. Alam adalah fundamental, dan hanya ketika alam ditingkatkan, maka kamu bisa menjadi master sejati, tidak peduli itu jiwa pedang ataupun domain pedang, hanya dengan dibangun di atas alam bisa lebih kuat, akan memiliki kekuatan lebih besar, mengerti? Kata Pak tuamu. Terima kasih atas didikannya.
Warrior yang memberi hormat kepada Pak Tuamu. Dia setuju dengan kata-kata Pak Tuamu, karena setelah menggunakan cara rahasia untuk naik paksa ke alam bangsawan, dia merasa jiwa pedang dan domain pedang jauh lebih kuat, dan dia bisa mengendalikan keduanya sesuka hatinya. Keterampilan hitam juga sama. Tentu saja yang terpenting naik ke alam bangsawan, selain bisa menguasai misteri luar angkasa, juga bisa menambah penyimpanan energi hitam di tubuh. Yang terpenting pusaran pusat energi kecil bisa tumbuh. Setiap kali pusaran pusat energi kecil tumbuh, itu sangat membantunya, sehingga dia harus bekerja keras untuk meningkatkan alamnya. Jika istana bunga hidup selama sehari, dia tidak bisa merasa nyaman selama sehari. Tentu saja, dia juga tahu bahwa istana bunga juga seperti yang dia pikirkan. Di hari-hari mendatang, takutnya pihak lain akan melakukan segala kemungkinan untuk membuatnya mati. Mengucapkan selamat tinggal pada Pak Tuamu, warrior yang menuju sekte pedang dengan pedangnya. Untuk meninggalkan wilayah selatan menuju medan perang kuno, banyak hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, dan banyak orang yang harus ditemui. Kembali ke sekte pedang lagi, memang ada perasaan aneh. Tidak ada nostalgia, hanya sedikit emosi. Di sini, bagaimanapun, dulunya adalah tempat di mana dia mengejar mimpinya. Tanpa mengagetkan murid sekte pedang, warrior yang datang ke lembah King Feng, menyaksikan lembah King Feng tempat di mana dia biasa berlatih sebelumnya, warrior yang sedikit emosional hatinya. Tahun itu, dia diturunkan menjadi murid tukang, tetapi demi ibu dan adik perempuannya, dia tidak pernah menyerah untuk berkultivasi. Adik perempuan dan ibu adalah motivasi dan dukungan mental terbesarnya. Tapi sekarang, ibu sudah tiada. Balas dendam adalah motivasi terbesarnya sekarang, seperti sumpah yang pernah dia ucapkan, dalam hidup ini, dia akan melakukan yang terbaik untuk menghancurkan istana bunga. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, menekan niat membunuh yang kejam di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening, berbalik, dan melihat bahwa Sheila King telah berada di belakangnya selama beberapa waktu. Sudah datang. Sheila King berkata dengan lembut. Warrior yang mengangguk, wajahnya melembut, dan berjalan ke sisi Sheila King, melingkarkan lengannya di pinggang lembut Sheila King, dan berkata dengan lembut, berapa lama lagi anak kita akan lahir? Segera. Sheila King berkata dengan lembut. Bawa aku menemui ayahmu, kata warrior yang tiba-tiba. Sheila King tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap warrior yang dengan sedikit heran. Warrior yang tertawa kecil dan berkata, urusan kita tidak bisa terus seperti ini. Ini terlalu tidak adil bagimu. Aku memutuskan untuk melamarmu pada ayahmu. Mari kita pastikan dulu janji pernikahannya. Mengenai pesta pernikahan, tunggu sampai sekte pedang melewati masa sulit ini, kita baru rayakan. Bagaimana menurutmu? Sheila King tidak berbicara, hanya memandang warrior yang seperti itu. Warrior yang menyentuh hidungnya dan berkata, mengapa menatapku seperti ini? Ada bunga di wajahku. Sheila King tiba-tiba tersenyum, tetapi dalam sekejap, dia mengulurkan tangan dan memeluk pinggang warrior yang, dan mengambil inisiatif untuk membenamkan kepalanya di lengan warrior yang. Setelah beberapa lama, dia berbisik, pada akhirnya, aku masih tidak salah menilai orang. Kamu layak untuk ditunggu dan dicintai. Mendengar itu, warrior yang sedikit terkejut, lalu tersenyum, mengeratkan pelukan Sheila King. Keduanya berpelukan dalam diam selama lebih dari 1 jam. 1 jam kemudian, di Aula Taking Sekte Pedang, tetua Sekte Pedang yang tersisa dan ayah Sheila King, semuanya berada di lokasi. Warrior yang melirik semua orang,
dan dia menemukan bahwa berkurang banyak wajah yang dikenalnya. Misalnya, Yuan Yu tidak ada di sini saat ini. Selain Yuan Yu, ketua 7 puncak sekte pedang juga hanya tersisa 3. Warrior yang tahu kali ini, sekte pedang benar-benar terluka parah. Kalau dulu, tentu saja dia tidak akan peduli dengan sekte pedang, tapi sekarang, istrinya adalah ketua sekte pedang, dia tidak bisa tidak peduli. Sambil menggelengkan kepalanya, warrior yang melirik semua orang, lalu berkata, "Aku ingin menikahi Sheila King, tidak peduli apakah kalian suka atau tidak." Kata-kata dominan warrior yang menyebabkan semua orang yang hadir mengerutkan kening. Dan Sheila King melirik warrior yang, dan kelembutan melintas di matanya. Bersambung.